Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Baik Ibu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu. Perkenalkan, saya Bidan Putri yang berjaga pada sore hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang bisa saya bantu? Hamba izin untuk memeriksa. Baik Ibu, sini Ibu akan memeriksa si Ibu ya Bu. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu pernah ke sini Bu? Belum pernah ya Bu, baru pertama kali ke sini. Ibu, sebelumnya saya akan melakukan anamnesa atau mencatat identitas Ibu ya Bu. Sebelumnya apakah Ibu ada keluhan atau apa Bu? Tidak ada. Baik Ibu, nama Ibu siapa ya Bu? Nama Ibu Ani. Umurnya berapa tahun Bu? 23. Terus Ibu untuk agamanya agama Islam. Untuk suku atau bangsanya Bu? Suku Bangsa. Baik Ibu, mohon maaf untuk pendidikan terakhirnya Bu. Cara memerah dan menyimpan aslinya. Sekarang apakah Ibu bekerja? Bisa diurut dulu payudaranya. Untuk alamatnya nah saya juga akan meminta identitas suami Ibu ya Bu. Untuk nama suami Ibu siapa Bu? Alhamdulillah. Ya, umurnya berapa tahun Bu? 24. Agamanya Bu? Untuk Agama Islam, suku bangsa. dalam ruangan Pendidikan terakhirnya Bu? sama S1 ya. Aku untuk pekerjaan suami Ibu apa Bu? 6 sampai 8 jam ruang ber-AC dan 4 jam ruang non-AC. Untuk alamatnya sama Bu? Atau beku 4 jam yang sudah dicairkan. Lama penyimpanannya 4 jam. Di Ibu, kulkas kurang lebih apakah sebelumnya Ibu merasakan keluhan atau sekarang Ibu merasakan yang Ibu rasakan sekarang? penyimpanannya. Untuk Tidak freezer pada ada. lemari 2 pintu Nah, kurang lebih Ibu, 20 Celcius sampai dengan 18 Celcius 3 Ibu sampai sudah 4 melakukan bulan. kan Ibu Untuk baru tanda sudah bahaya melahirkan pada ya Bu? masa Sudah nifas berapa yang lama sudah Bu? mengetahui. Sudah 4 hari. Ibu di sini ada di buku kaya tanda bahaya masa nifas. Yang pertama ada Kalau boleh pendarahan yang jalan tahu, lahir. Yang kedua ada cairan berbau kalau dari jalan ayun yang saat persalinan Ibu di wajah itu yang gimana Bu? atau sakit kepala dan kejang-kejang. Dan untuk tempat melahirkannya di mana Bu? 2 hari. Di Yang Singapura. ketiga Di Singaparna. payudara bengkak Apakah dan saat disertai rasa sakit Ibu dan kehamilan dan persalinan dan Ibu menangis mengalami tanpa komplikasi? infeksi. Tidak. Bagus ya Bu. Pada saat persalinan apakah Ibu Ibu lahirnya normal atau disesar Bu? tadi istirahatnya Ibu harus cukup ya. Ibu Apakah ada robekan atau jahitan Bu di sekitar vagina Ibu? Ada aktivitasnya Ada juga sedikit. dengan terlalu yang berat-berat juga ya Ibu. Kebutuhan Ibu untuk makanannya ya Bu, kebutuhan sehari-hari Ibu, jenis makanan apa yang sering Ibu makan pada saat ini? endol daging. Apakah ada apakah ada pantangannya Bu untuk makanan? Tidak ada. Ya bagus ya. Kalau Ibu sehari makan berapa kali Bu? 3 kali. 3 kali. Apakah sekarang Ibu sedang kehilangan nafsu makan atau merasakan mual, muntah? Tidak. Untuk minumnya sehari Ibu kira-kiranya habis berapa liter Bu? 18 kayak. 8 gelas kira-kira 2 liter ya Bu. Untuk aktivitas sehari-harinya Ibu gimana Bu di rumah? Gitu kan Ibu. Beres-beres saja ya, jangan dulu yang terlalu berat-berat ya Bu. Nah untuk istirahatnya Ibu gimana Bu? Kalau Gitu ya Bu ini. kalau bayi Ya rewel. ikut tidur juga iya saat menyusui ya Bu. Untuk kebiasaan sehari-hari apakah Ibu perokok, suami perokok? Tidak. Bagus ya Bu. Ibu apakah Ibu mengkonsumsi jamu atau obat-obatan? Tidak juga.
Ibu, maaf ya Bu, pada saat Ibu melakukan hubungan seksual bersama suami, apakah Ibu merasakan kenyamanan fisik dan kenyamanan emosi? Nah, baik Ibu, sekarang Ibu menyusui ASI, ya, memberikan ASI Ibu. Nah, untuk frekuensinya Bu, banyak. Kalau bayi Ibu lama menyusuinya sekitar berapa lama Bu? 1 jam. 1 jam. Apakah ada masalah Bu tentang pemberian ASI? Tidak ada. Sebelumnya apakah Ibu menggunakan alat kontrasepsi apa Bu? Jadi suntik Oh, suntik ya Bu. Suntik yang berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Ibu, sekarang saya akan menanyakan riwayat kesehatan sekarang ataupun riwayat yang lalu. Apakah Ibu mempunyai riwayat kesehatan dari Ibu sendiri atau keluarga ya Bu? Nah, apakah Ibu mempunyai alergi makanan atau obat? Tidak. Tidak ada. Apakah Ibu pernah mengalami penyakit jantung? Tidak. Apakah Ibu pernah mengalami malaria atau IMS? Tidak. HIV? Apakah Ibu pernah mengalami riwayat penyakit asma? Tidak juga ya Bu. TBC? Tidak. Hipertensi dan penyakit berat-berat lainnya? Tidak. Bagus ya Bu. Apakah Ibu sudah mengetahui tentang tanda-tanda bahaya pada masa nifas? Belum. Nah, jadi tanda-tanda bahayanya itu perdarahan postpartum atau pada masa nifas ya Bu. Nah, infeksi pada masa postpartum, jadi tanda-tandanya itu Ibu akan merasakan badan panas, seperti lemas, demam, denyut nadi cepat. Nah, juga akan merasakan, Ibu juga akan melihat ya lokea yang berbau atau darah yang keluar dari vagina Ibu ya, berbau. Gejala lokal dapat berupa uterus lembek, adanya bau dari vagina. Nah, kemudian ada subinvolusi uterus atau pengecilan uterus yang ya. Kemudian ada nyeri pada perut dan pelvis, pusing dan lemas yang berlebihan, sakit kepala, nyeri dan suhu tubuh Ibu lebih dari 38 derajat Celcius ya Bu. Nah, payudara yang berubah menjadi merah, panas dan terasa sakit. Apakah Ibu merasakan itu? Tidak. Ibu juga jika Ibu mengalami kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama dan rasa sakit, merah, lunak, pembengkakan di area wajah maupun ekstremitas seperti tangan dan kaki Ibu. Nah, itu juga termasuk tanda-tanda bahaya ya Bu. Nah, Ibu juga jika Ibu mengalami demam, muntah dan rasa sakit saat waktu berkemih, itu juga termasuk tanda-tanda bahaya. Nah, sekarang saya akan menanyakan riwayat psikososial. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap kelahiran anak Ibu yang sekarang? Senang ya Bu, sangat menerima dengan baik. Nah, kalau tanggapan keluarga, suami terhadap bayinya gimana Bu? Baik ya Bu. Nah, untuk perawatan ke bayinya bagaimana Bu? Baik juga. Kalau dukungan keluarga atau suami terhadap perawatan bayi, terutama pemberian ASI pada Ibu bagaimana Bu? Nah, kan perencanaan menyusui sekarang Ibu kan sudah ASI ya Bu, ASI eksklusif. Kalau pengambilan keputusan dalam keluarga dilakukan oleh siapa Bu? Suami. Oleh suami. Aktivitas atau interaksi sosialnya bagaimana Bu dengan keluarga? Anggota keluarga yang tinggal serumah, Ibu tinggal serumahnya sama siapa aja? Sama mama, mertua. Sama mertua. Baik. Ibu mohon maaf ya, saya akan menanyakan tentang penghasilan Ibu dan suami Ibu per bulannya.
berapa Bu? 3 juta. 3 juta ibu, 3 juta suami gitu ya. Jadi 6 juta ya Bu. Apakah ibu sudah mengetahui tentang masa nipas sejauh yang ibu sudah ketahui tentang nipas ini bagaimana Bu? Apakah ibu sudah mengetahui? Belum. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit ya Bu. Nah, jadi ibu harus memperhatikan gizi ibu, yaitu dengan makan menu seimbang, penambahan kalori. Bagi ibu menyusui itu sangat penting ya Bu. Jangan lupa juga personal hygiene, yaitu kebersihan genitalia. Nah, mengganti pembalut dan cara ceboknya juga harus benar-benar bersih ya Bu. Dan perawatan jahitannya juga harus selalu diperhatikan. Nah, untuk pakaiannya ibu bisa memakai bahan yang menyerap keringat, dan untuk pemakaian BH-nya juga yang menyangga ya Bu. Kemudian untuk pemberian ASI-nya on demand atau cara menyusui perawatan payudara, dan teknik menyusuinya harus benar. Cara pengeluaran ASI-nya juga harus benar juga ya Bu, pemerahan ASI dan cara penyimpanan ASI-nya. Nah, ibu juga saya sudah menjelaskan tanda-tanda bahaya nipasnya juga ya Bu. Nah, untuk kebutuhan istirahat dan aktivitas termasuk early ambulation dan mobilisasi dini. Nah, selanjutnya ibu akan dilakukan pemeriksaan fisik. Oh ini. itu. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Ai. Di sini saya bertugas dari pukul 8 sampai pukul 12 siang. Nah Ibu, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? Saya hanya pemeriksaan fisik saya. Oh, baik Ibu, untuk pemeriksaan fisik yaitu tujuannya untuk memeriksa kesehatan ibu apakah baik-baik saja atau tidak. Nah ibu bisa berbaring terlebih dahulu ya di bed. Saya izin untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Nah ibu sebelumnya saya akan melakukan Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, silakan dulu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Ibu ya. Ibu sebelumnya ya selalu saya selamat pagi lah ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu. Sebelumnya Ibu namanya saya dengan dari ini ya. Nah, bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ibu ya. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Nah Ibu, saya sebelumnya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah Ibu. Sekarang saya akan memberikan konseling
Sini itu ya melahirkan gimana ya? Di ruangan ibu. Nah, saya akan yang pertama saya akan mengenai pola baik ya Bu ya. Nah, sekarang kan ibu sudah melahirkan, pola makannya juga harus berubah ya Bu ya. Nah, diusahakan ibu makan atau mengonsumsi makanan yang bergizi, yang vitamin. Nah, yang pertama konsumsi seperti telur, ikan, karena ini bisa mempercepat penyembuhan ya Bu ya, supaya ibu bisa beraktivitas seperti sedia kala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu silakan. Ibu bagaimana kondisinya? Cek dulu terlebih dahulu. Masa kata kamu ida hese? Kalau bisa dipahami lah. Pas kok sulit dulu itu kagum sih betul. Takutnya Ibu, Sebelum saya melakukan insya Allah kita selalu bekerja jadi kita bisa menceritakan semuanya kepada saya dan biasanya juga pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah Ibu bersedia? Dari wajah Ibu terlihat bagus saja Ibu, tidak ada membengkakkan juga. Nah Ibu, saya akan lakukan pemeriksaan Ibu. Apakah saya tekan seperti ini terasa sakit? Coba Ibu matanya ke atas, bagus ya Ibu, kondisinya berwarna merah. Coba Ibu ke bawah, sekarang juga berwarna putih ya Ibu. Nah bagus, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian Ibu. Mohon maaf Ibu, saya buka. Bagus ya Ibu, tidak ada benjolan. Coba saya, bagus ya Ibu, tidak ada kelenjar koroner juga. Coba Ibu melihat, bagus ya Ibu. Dan tablet darah. Nah Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di payudara Ibu. Ibu, mohon maaf Ibu, bajunya saya buka terlebih dahulu ya Ibu. untuk alamat ibu dan suami Nah, coba Ibu tangannya ke ataskan. Bagus ya Ibu, payudaranya simetris dan perutnya juga menonjol. Nah, coba Ibu tangan kanannya ke bawahkan, tangan kirinya masih di atas ya Ibu. Saya akan mempalpasi yang terjauh terlebih dahulu. Ibu, jika saya tekun seperti ini, apakah Ibu merasa sakit? Seperti ini, sakit tidak Ibu? Tidak. Bagus ya Ibu, hasilnya juga sudah ada ya Ibu. Nah, Ibu tangan kanannya ke atas kan, tangan kirinya ke bawah kan Ibu. Nah, saya akan palpasi. Jika saya tekan seperti ini, sakit tidak Ibu? Menyerap keringat ya Bu. Asinya juga sudah ada ya Ibu. Nah, bagus ya Bu, tangan juga kanannya ke bawah. Nah, pemeriksaan payudara sudah selesai. salinannya normal ibu. Pemeriksaan sudah selesai. Selanjutnya, Ibu bisa Pas persalinan apakah ibu mengalami robekan? tutup kembali ya Ibu bajunya. Tidak dijahit ya ibu ya? Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian perut Ibu ya Ibu. Nah, Ibu sebelumnya apakah Ibu sudah baru Ibu dalam sehari bagaimana ibu makannya berapa kali? 3 kali. maaf ya Ibu, Biasanya dibuka. konsumsi apa? Baik ya Ibu, tidak ada bekas operasi ya Ibu. Ibu sebelumnya apakah Ibu sudah berhamil atau BAK Ibu? Untuk konsumsi ibu Ibu, terpenuhi ya ibu ya? Iya, ada bagus ya, sayurnya, Ibu. ada buah-buahannya ya. Ini juga sudah keras ya Ibu. Kalau Makannya biasanya banyak. kalau Banyak di uretra ibu setelah melahirkan apakah ibu mengalami penurunan uretranya nafsu makan? keras itu hal yang baik ya Ibu. Kalau lembek itu harus awal-awal segera ditangani ya Ibu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di tangan sama kaki Ibu ya Ibu. Nah, coba tunjuk tangannya Ibu. Tidak mengalami Bagus ya Ibu, tidak ada bengkak. di awal-awal tidak ada
Bajunya juga bersih ya Ibu, tidak pucat. Awalnya pas ya pas 1 hari 2 hari baru melahirkan ya. Tidak Untuk pucat, kegiatan sehari-hari bagaimana? tidak ada yang Tidak mencuci atau ngepel? Tidak. Ibu apakah mengajar merokok? Tidak. Mengonsumsi alkohol? Mengonsumsi obat-obatan? Tidak. Dari bidan tidak ada mengonsumsi obat-obatan? Jamu tidak mengonsumsi. Untuk di lingkungan sekitar apakah ada yang merokok? Untuk hubungan seksual apakah ibu sudah melakukan hubungan seksual? Belum ya ibu ya, karena ibunya juga masih nifas ya ibu ya. Sudah akhirnya kapan? Sudah 2 minggu. Oh iya, 2 minggu ya. Jadi masih berdarah ya ibu ya. Nah Ibu, selanjutnya saya Memberikan ASI, ibu ASI eksklusif. Oh tidak menggunakan pemeriksaan di bagian ya biasanya genitalia berapa lama ibu di ibunya? jangan itu ya Ibu. Atau sampai IGD ya ibu ya? Biasanya berapa kali sekali? 3 sekali. Bagusnya ibu ya. Apakah dalam pemberian ASI sudah mengalami masalah? Yang berbahaya yang lainnya tidak ada. Nah Ibu, selanjutnya saya akan melakukan genitalia atau pembersihan di vagina Ibu ya Ibu. Saya akan memulainya, Ibu bisa tarik nafas ya Ibu. Mayora, minora, Saya sebutkan terlebih dahulu ya ibu ya, takutnya ibu mengalami apakah pas setelah melahirkan ibu mengalami perdarahan yang cukup banyak dari persegina yang lebih dari 500 mili fasilitas, apakah ibu mengalami infeksi setelah persalinan seperti badan panas? Nah Ibu, bagus ya Ibu, tidak berbau, Ibu sudah mengecek pengeluaran lokeanya? tidak ada bau lokia juga ya Ibu. Nah Ibu, selanjutnya Ibu posisi miring ya Ibu, satu kaki ditekuk. Ibu miring ke kiri, kakinya satu tekuk ya Ibu. Saya akan melihat anus Ibu apakah ada ambeien atau tidak. Coba Ibu batuk Ibu. Bagus ya Ibu, tidak ada ambeien ya Ibu. Nah Ibu luruskan kembali ya Ibu. Apakah ibu mendapatkan dukungan dari suami dan keluarga? Saya akan menanyakan dulu tentang persalinannya ya ibu ya. Ibu dalam perawatannya apa membantu? Nah Ibu izinkan untuk saya untuk Kehamilan, apakah ada komplikasi? Tidak ada. Ibu pemeriksaan fisik dari awal sampai anus terakhir sudah selesai. Makasih atas kerjasamanya. Bisa duduk kembali. Saya izin untuk bereskan alat terlebih dahulu ya Ibu. Jenis makanan apa saja yang ibu makan? Sayur, telur. Bagaimana ibu? Apakah ada pantangan ibu? Keputusan dalam keluarga tidak ada oleh siapa? Ibu berapa kali sehari makan ya ibu ya? Ibu bisa bicara. Apakah ibu merasakan kehilangan nafsu makan atau ada mual sehari-hari? Apakah ibu sudah mulai berinteraksi dengan orang-orang di sekitar rumah? Iya, lebih dari 2 banyak yang banyak yang begitu ya ibu ya, banyak interaksi. Jadi ibu tidak merasa sendiri ibu ya, banyak yang menemani juga. Ibu sudah jadi banyak yang alhamdulillah ibu ya. Tidak eksklusif sampai di berapa tahun. Nah, baik Ibu, tadi pemeriksaan dari awal sampai akhir. Bagus ya Ibu. Ibu ikut perencanaan kayaknya suhunya, prosesnya juga normal itu. Saya akan memberikan konseling terlebih dahulu ya untuk kesehatan Ibu. Izin
ibu sudah mulai ibu bisa makan sayur-sayuran, buah-buahan yang hijau-hijau ya ibu. Jadi pas Lalu memberi cairan A, kemudian benar darah. tidak menyusui pada area yang cukup saja ya ibu ya, karena itu akan membuat ibu lecet. Ibu kalau menyusui bakal sakit ya, Selalu mengganti celana dalam setiap hari. Penggunaan 3 kali 4 minggu. Selalu menjaga kebersihan vagina dengan ibu. menggunakan sabun, karena itu akan menghilangkan ibu menyusui minyak. Nah, ibu untuk pakaian ibu harus menggunakan yang sakit juga ya, jangan pandang-pandang proteinnya, jangan gunakan jangan untuk sering makan pemakaian ini juga yang luar ibu dan lainnya untuk buah-buahannya, ibu pemberian ASI apakah ibu memberikan ASI eksklusif atau nah ibu itu untuk pemberiannya harus sesuai dengan ibu. itu pakaiannya ibu Ada ibu perawatan payudara ibu selalu bersihkan dengan nama mandi harus bersih setiap hari. bagaimana cara mempamping dan cara pengeluaran ASI, pemerahan ASI, sudah jelas kan saya ya ibu ya. Nah jika ibu merasa ya penuh dan ibu bisa meramping sampai tanpa bahaya pada kasih. Kalau sudah ibu keluarnya dimasukkan ke ibu dari naya membersihkan darahnya yang berbau tujuannya ada ibu bisa selesai melakukan nah kalau sudah disimpan di freezer nanti kalau apakah ibu sudah lagi menggunakan ibu sedang ada di luar atau ibu sedang lagi melakukan jalan-jalan nah bisa ibu apakah ada yang ingin menanyakan kena bahaya apa bisa diberikan ibu yang pertama yang kena bahaya itu keluarnya pendarahan dari vagina ibu bisa diulang ibu yang rasa pusing yang berlebih itunya iya sama ya yang vagina berbau ibu bisa yang keempat terjadi pemaksaan pada tangan maupun kaki terus yang selanjutnya kehilangan nafsu makan pada ibu. Nah, ibu tidak ada yang membebas daya. Kalau ibu merasakan ibu segera ibu untuk kendalanya ibu bisa datang tenaga kesehatan sampai 6 jam sampai 2 jam. Ibu bisa langsung konsultasi Terus pada 3 sampai 7 hari postpartum, 8 sampai 28 ada postpartum, berbau atau dan 29 sampai 34 pendarahan saya akan pemeriksaan sudah selesai ya Bu. Selanjutnya saya akan ada pusing, mual dan muntah yang lebih ya. Terus untuk ya untuk tanda bahaya yang ke